Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebentar ada yang masuk lagi. Sebelum ke materi, Pak Udi akan jelaskan. Pak Udi tanya, apakah daftar tugas yang sudah Pak Udi buat ini di layarmu sudah di-share Pak Ibnu hari ini? Tadi? Sudah? Oke, kalau sudah, Pak Udi terangkan. Pak Udi terangkan sebentar untuk tugas hari ini, ya. Biar nanti yang belum menyelesaikan, biar hari ini bisa clear semua. Karena batas waktunya sebenarnya tanggal 15 untuk yang tugas offline, tapi nanti biar tak perpanjang sampai hari ini aja, biar nanti kalian yang kurang-kurang bisa menyelesaikan. Audi terangkan yang pertama, tugas Audi ada 3, 1 tugas online atau tugas offline 1. Tugas offline 1 adalah materi awal pada saat kalian pembelajaran, ya, materi awal pada saat kalian pembelajaran. Di mana Pak itu? Itu munculnya di sini. Posisinya itu di sini. Di ujian tugas offline. Itu materinya awalnya di sini. Kalau diterangkan dulu biar nanti nggak salah. Yaitu tugasnya adalah resume, materi, gambar teknik manufaktur, di mana materinya adalah ini. Yang ada videonya. Yang pertama ini, terus yang mengerjakan siapa, Pak Udi sudah sampaikan kemarin. Itu tugas pertama, mengingat aja, biar nanti nggak lupa. Tugas offline yang kedua adalah yang ini. Tugas offline yang kedua adalah yang ini, resume materi gambar 2. Ya. Ada videonya juga, tapi karena terakhir tanggal 15 hari ini, nanti Pak Udi edit, ya. Jadi nanti hari ini kalian tidak bisa mengerjakan kalau ini belum Pak Udi ganti, karena terakhirnya adalah tanggal 15 Agustus. Nanti saya perpanjang hari ini, hanya sehari ini untuk yang belum-belum saja. Karena hanya beberapa aja yang belum, nanti biar selesai hari ini juga. Ya. Sedangkan tugas online, ya, tugas online adalah tugas yang kemarin tanggal 4 Agustus sudah Pak Udi buat, ya, M3, ini 14 tanggal 4 Agustus. Dan hari ini yang belum, ya, hari ini yang belum Pak Udi sudah siapkan untuk tugas offline yang kedua namanya remedi. Nanti ada tulisan tugas online 12 TP3 remedi. Bagi yang kena remedi nanti otomatis di HP-nya, di siswatnya akan muncul nama kalian. Selesaikan aja tugasnya. Ya. Tugasnya setelah Pak Udi menyampaikan materi ini. Ya. Nah, saya kembali ke sini lagi di materi inventor lagi, di materi Excel tadi yang siapa saja yang belum Pak Udi jelaskan di sini. Pertama, ya, tugas offline, ya Pak Udi terangkan tadi, yang materi pertama, yang saya blok kuning berarti yang masih ada tanggungan yang belum, ya, masih ada tanggungan beberapa yang belum. Tapi yang merah, tak blok merah ini berarti sama sekali tidak pernah ikut timnya Pak Widi, tidak pernah bergabung dengan tim, mengerjakan tugas saja belum. Ini utang kalian ke Pak Udi. Sampai kapanpun tak kejar sampai kalian selesaikan. Ya, kalau kalian pengen lulus, yang blok merah ini hati-hati, ya. Saya nolkan ya, saya nolkan. Jadi nanti tolong untuk yang merasa belum selain diselesaikan, bagi yang merasa Pak saya tuh sudah mengerjakan kok masih di blok merah, kok masih di blok merah atau kuning. Ya, nanti konfirmasi Pak Udi tunjukkan dengan bukti, nanti Pak Udi cek. Karena ini berdasarkan bukti yang ada di sismat kalian. Ya. Jadi saya ulangi, untuk yang kuning adalah ada beberapa yang sudah ngikuti, kayak ini walaupun Adib itu baru tanggal 21, dia paling enggak dia masih aktif. Dia masih aktif tapi belum mengerjakan 3 tugas. Kayak ini yang tak blok merah sama sekali nggak pernah ikut tim dan nggak pernah mengerjakan. Sedangkan yang putih, ya, yang putih semua seperti ini, dia sudah mengerjakan semua. Paling yang tugas online ya kayak gini. Ini berarti sudah semua. Ya, ini sudah semua. Ya. Ervin ini benar-benar luar biasa, dia ngikuti tim, ya, dari hari pertama sampai hari ini pun, terus tugas offline dia kerjakan, tugas online juga dia ikuti, tugas offline 2 juga ikuti, nggak ada masalah, selesai hari itu, enak sekali.
Kalau kalian mengikuti itu benar-benar nggak ada masalah di tugas ini. Selesai dengan cepat karena waktu durasinya juga panjang. Ya, ini sudah saya kasih keterangan di sini. Jadi nanti yang tugas offline 1 sama offline 2 karena jangka waktunya atau durasinya hanya sampai tanggal 15, ya. Makanya nanti hari ini kalian tidak bisa mengerjakan kalau belum Pak Widi rubah di tanggal 18. Makanya nanti akan Pak Widi rubah setelah pembelajaran ini, tim. Nanti saya rekamannya ini saya save, saya edit sebentar, kemudian saya upload linknya untuk kalian untuk mengerjakan tugas hari ini. Mic-nya dimatikan, tolong mic-nya di-off-kan. Mic-nya yang ada yang masih on. Mic-nya tolong di-off-kan. Ya. Mic-nya masih ada yang on, tolong di-off-kan mic-nya. Ya. Ini sopo. Ferry. Mic-nya di-off-kan, Ferry. Mic-nya di-off-kan. Oke, kalau dilanjut lagi. Jadi untuk yang merasa belum mengerjakan tugas, silakan dikerjakan hari ini. Ya, jadi yang tanggal 15 karena sudah selesai, Pak Udi kasih hari ini terakhir untuk menyelesaikan semua tugas ini. Ya, kalian nanti fokusnya di tugas online. Ferry di off-kan nanti mic-nya kalau ya tanya aja. Tugas online akan bisa kalian kerjakan nanti sudah saya set dari jam 8 sampai jam 10. Selebihnya itu sekali lagi kalian tidak bisa mengerjakan karena tugasnya online. Jadi tolong yang merasa terblok kuning dan merah silakan fokus ke tugas online dulu. Dengar ke Pak Budi, fokus ke tugas online dulu. Kalau sudah selesai dan cukup waktunya silakan kalian cek yang tugas offline pertama yang belum apa saja. Ya, nanti Jabri Pak Widi atau infokan ke Pak Widi kalau Pak Widi belum merubah untuk editan tanggal hari ini karena masih tanggal 15, nanti diinfokan. Ya. Terus jadi nanti untuk tugasnya jadi tugas offline 1, tugas offline 2 bisa selesaikan hari ini batasnya dan hari ini pokoknya setiap hari Pak Widi pasti ada tugas. Ya. Dan hari ini, hari tanggal 18 Agustus, tugasnya apa Pak? Tugas hari ini nanti Pak Udi akan menyampaikan materi, ya Pak Udi akan menyampaikan materi hari ini, ya tentang inventor. Nah materi yang Pak Udi sampaikan hari ini adalah yang pertama nanti silakan kalian dengarkan. Jadi nanti Pak Udi sampaikan, terus saya rekam, ya apa yang Pak Udi sampaikan materi tentang inventor hari ini nanti kalian seperti biasa resume ya kalian resume habis itu nanti kalian tugasnya adalah membuat resume materi yang hari ini sama membuat 5 soal dari materi yang Pak Budi sampaikan 5 soal beserta jawabannya ya seperti biasa ditulis di buku kemudian diupload ya untuk keterangan materinya ada di sini untuk keterangan materinya atau tugasnya ada di sini. Audi sudah siapkan di sini. Tugas offline M3 nanti tugasnya seperti ini. Ya, tugasnya adalah seperti ini. Tugas offline M3 nanti keterangan tugasnya di ini. Resume gambarnya waktu kalian hanya Pak Udi kasih batas sampai jam 12 malam nanti. Hari ini juga. Setiap hari harus selesai, ya. Itu untuk tugas offline hari ini, yaitu meresum materi hari ini, yang nanti linknya akan saya sampaikan, saya share setelah Pak Udi menjelaskan. Oke, itu tentang tugas hari ini. Sebelum Pak Udi lanjutkan ke materi, ada yang ditanyakan tentang keterangan ini? Mungkin ada yang masih bingung, silakan ditanyakan Pak Udi. Ayo. Yang tentang masalah tugas online Pak Remedi. Ya, tugas online Remedi. Yang ditanyakan apa? Itu yang mengerjakan yang masih blok kuning, yang belum mata semua. Ya, kan nanti otomatis di HP-mu nggak muncul kok. Jadi yang sudah mengerjakan otomatis dia nggak muncul namanya. Karena Pak Udi hanya ngambil yang blok kuning saja. Tapi kalau masih muncul dan sudah masih putih nanti bisa konfirmasi Pak Udi. Jadi yang kuning sama merah
jelas wajib mengerjakan tugas online hari ini. Sudah Pak Wudi set. Kalau belum ada, langsung konfirmasi Pak Wudi. Pak, nama saya belum ada, mungkin Pak Wudi kelewat. Silakan konfirmasi. Daripada nanti kalian tidak bisa mengerjakan. Paham? Mau tanya Pak Widi. Iya, silakan. Silakan. Kalau yang kuning itu menyelesaikan resume 1 dan 2 hari ini. Ya, karena harusnya kan selesai tanggal 15 kemarin. Ya. Karena hari ini hanya tinggal beberapa, tolong nanti bisa hari ini karena saya batasi sampai jam 12 malam. Ya, Pak. Kalau kalian lihat selesai hari ini, benar-benar selesai. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada, Pak. Ya, kalau ada yang merasa Pak, saya kok di blok kuning padahal saya sudah selesai, silakan konfirmasi Pak Widi dan buktinya apa? Karena Pak Widi ini berdasarkan dari Sismat, jadi sesuai dengan data yang ada. Itu ya, sudah jelas ya? Ya. Oh ya, Pak. Sudah jelas. Pak Widi lanjut ke materi hari ini tentang inventor, karena banyak yang harus saya sampaikan di inventor. Langsung Pak Widi lanjut ke inventor. Sebelumnya saya buka untuk materi hari ini dulu. Oke, kemarin Pak Wudi sudah menjelaskan tentang standar milimeter IPT. Ini kemarin Pak Wudi masih ingat, Pak Wudi sudah menjelaskan di sini. Ya, ini sudah. Oke. Terus untuk inventornya Pak Wudi buka dulu. Inventornya. Oke, sambil saya buka inventornya. Kemarin Pak Widi sudah menjelaskan tentang project. Ya, Pak Widi nanti akan ulang sedikit tentang membuat project. Sama apa namanya? Tentang sheet, tentang sheet metal, tentang apa namanya? Template. Ya, hari ini Pak Wudi terangkan sekalian. Kemarin Pak Wudi masih ingat, Pak Wudi menyampaikan baru 3 saja, standar milimeter IPT, sheet metal, sama standar IAM. Hari ini Pak Wudi akan menjelaskan tentang membuat proyek lagi, ya, sama melanjutkan yang 3 yang belum tadi. Mulai yang pertama. Masih ingat kalian kemarin cara membuat proyek baru? Ya. Sambil mengingat, kemarin di video sudah ada, Pak Wudi terangkan sekali lagi, cara membuat proyek baru adalah, proyek adalah tempat kalian nanti membuat suatu wadah pada saat nanti kalian mengerjakan tugas-tugas Pak Wudi atau latihan tentang inventor. Proyek wajib kalian buat. Tanpa proyek, kalian nanti berada pada folder-folder yang folder biasa saja, dan itu kontennya nanti hilang, kalian tidak punya file proyeknya. Ya. Cara membuat proyek baru adalah yang mungkin hari ini baru tahu, bisa melihat video yang kemarin sebenarnya, tapi Pak Wudi terangkan hari ini sekalian. Saya ulangi dari awal, cepat aja. Klik project, kemudian pilih new, di bawah ini ada tulisan new, pilih aja new. Kemudian pilih salah satu di sini, single, saya ingatkan lagi, kemarin sudah saya buatkan. Ini dikasih nama, misalnya Pak Wudi ganti nama, tugasnya, tugas inventor. Tugas inventor 12 TP3 nama kalian. Minta kasih namanya Pak Wudi. Tugas inventor 12 TP3 nama kalian. Kalau kemarin Pak Wudi untuk project foldernya Pak Wudi abaikan, hari ini Pak Wudi terangkan ternyata ada 2 cara. Yang satu boleh dengan kondisi seperti ini ditaruh di user asar ini, tapi kalian bingung nanti mencari foldernya karena harus masuk di user, masuk di asar, masuk di dokumen, di inventor, baru masuk di tugas. Biar cepat Pak, ini cari foldermu, ya, cari foldermu di mana, letakkan foldermu di sini, yang gampang aja. Misalnya Pak Wudi punya folder di data D, ya, di data D. Sebelum Pak Wudi buat di sini, Pak Wudi buatkan folder dulu, namanya make new folder. Pak Wudi buat folder baru. Foldernya sama dengan nama tadi, yaitu tugas inventor 12 TP3. Kemudian Pak Wudi enter. Ya, sudah jadi, tapi di sini harus ada namanya. Ya, tak rename lagi. Namanya belum Pak Wudi kasih ini. Ya, ini saya make new folder lagi. Posisinya, sebentar.
Oke, saya ulangi lagi posisinya. Saya tutup. Oke, tadi ketutup untuk inventornya. Saya buka lagi sebentar untuk inventornya ketutup tadi. Saya buka sebentar. Saya lanjutkan lagi bahwa proses untuk membuat inventor atau membuat project baru, langkahnya yang pertama adalah klik project, buat folder baru, ya. Nah, kasih nama projectnya. Setelah projectnya muncul, nanti posisinya adalah kalian bisa memasukkan namanya dulu, ya. Saya ulangi, masuk ke project baru, ya. Seperti tadi, project baru, terus new lagi, ganti lagi namanya, next, ya. Projectnya dikasih nama seperti tadi, tugas inventor. Ini saya ulangi lagi, 12 TP3, tak tambahin new, namanya Pak Wedi, tak tambahin new, biar nanti ada bedanya. Ini foldernya taruh di data D saja, pilih isinya mana, pilih lokasi data D-nya mana, buat make new folder. Kemudian kasih nama sama tugas inventor, ya. Kasih nama di sini tugas inventor 12 TP3 namamu atau namanya Pak Odi sama terus ke oke. Saya enter bisa. Nanti muncullah di sini, ya. Kemudian saya oke. Kalau sudah muncul seperti ini, Pak Odi finish saja. Ya. Ini sudah muncul foldernya Pak Udi dan untuk menandakan bahwa saya setuju dengan nama yang baru. Untuk ngecek, pilih open. Kalau benar berarti sudah muncul di sini tugas inventor 12 TP3 nama kalian. Semua file nanti akan ada di sini. Oke, itu ya. Lanjut lagi, kemarin Pak Udi menjelaskan tentang standar milimeter IPT. Ya, standar milimeter IPT. Pak Udi terangkan di sini. Sambil mengingat kembali, saya terangkan lagi tentang standar milimeter IPT. Posisinya adalah di sini. Nah, standar milimeter IPT itu apa, Pak? Standar milimeter IPT adalah template yang digunakan untuk pembuatan part atau komponen. Kemarin Pak Udi sudah menjelaskan, Pak Udi terangkan sebentar. Sedangkan sheet metal IPT yang digunakan untuk pembuatan part atau tekuan. Sedang IM adalah untuk assembling atau perakitan. Ya, penjelasannya langsung Pak Udi jelaskan ke inventor lagi, biar nanti lebih jelas. Buka inventor lagi, Pak Udi klik new. Pak Udi klik new, pilih metrik, pilih standar milimeter IPT, ya, Pak Udi pilih create. Pak Udi pilih create. Ya. Nah, pada saat Pak Udi pilih create, nanti bentuknya adalah file kosong, ya, di mana file itu sudah siap untuk dikerjakan. Ingat bahwa standar milimeter IPT adalah pembuatan part atau komponen. Ya, kemarin Pak Udi sudah jelaskan, tapi Pak Udi terangkan lagi biar nanti lebih jelas. Start 2 disket, ya, ini pandangan. Nah, pandangan atau sistem koordinat ini wajib kalian tahu. Ya, ini wajib kalian tahu. Sekalian mau dijelaskan apa Pak itu sistem koordinat, apa itu sistem koordinat dan bagaimana cara menempatkan sistem koordinat, Pak dijelaskan di sini. Ya. Nah, pada saat kalian memilih ini harus paham maksudnya apa? XY plane itu apa? Terus YZ plane itu apa? XZ plane itu apa? Sebelum ke sini, Pak Udi terangkan ini tentang sistem koordinat. Jadi hari ini Pak Udi menjelaskan tentang sistem koordinat juga. Ya. Apa Pak itu sistem koordinat? Ya. Hari ini Pak Udi sekalian menjelaskan tentang sistem koordinat yang ada pada inventor. Sistem koordinat yang pada inventor kalau 2D hanya X sama Y, kalau 3D berarti X, Y sama Z. Sumbunya terdiri dari X, Z sama Z. Ya. Untuk menggambar 3D selalu kita gunakan 3 sumbu ini, X, Y, sama Z. Ya. Saya lanjutkan, ini sistem persumbuan
kemarin atau kelas 2 pasti sudah dijelaskan Pak Kosen. Untuk Z itu arah mahnya plus kemana, Z kemana, min kemana, Y plus sama Y min itu arahnya kemana, X min sama X plus arahnya kemana, sudah dijelaskan. Ya. Untuk gambar sumbu X adalah sumbu mendatar ke kanan atau ke kiri, jelas. Arahnya adalah horizontal. Y adalah arahnya melintang, Z arahnya tegak lurus, naik turun. Jelas, ini nggak perlu Pak Udi jelaskan. Kalau diistilahkan dengan gambar tangan, tanganmu coba rentangkan seperti ini. Yang sumbu tengah itu arahnya ke atas, ya, arahnya ke atas. Yang ini berarti Z-nya. Mungkin bisa sambil dipraktekkan. Jempolmu itu X, sedangkan kelingkingmu itu adalah Y. Jadi kalau dibuat seperti ini. Ini kalau menunjukkan tentang sistem koordinat atau 3D-nya. Dilanjut lagi, sistem koordinat yang ada pada inventor itu menggunakan istilah koordinat absolut, di mana sistem pengambilan koordinatnya dengan basis atau satu titik referensinya original point. Artinya titiknya tidak berubah. Titiknya di titik A, ya neng A terus. Mau bergerak ke X, mau bergerak ke Y, mau bergerak ke Z, titiknya referensinya dari sumbu utama atau original point tadi. Ya, namanya koordinat absolut. Ya. Sedangkan kalau relatif, ya, koordinat inkremental atau relatif, di mana titik referensinya selalu berubah. Titik yang pertama tadi menjadi titik yang terakhir itu menjadi titik awal lagi. Ya, misalnya bergerak dari X bergerak 100 ke kanan. Dan nanti dari kanan 100 ini Pak Udi sudah berubah titiknya mau ke kiri atau ke kanan lagi atau mau menuju ke Z atau X lagi, ya titiknya sudah berubah. Itu kalau menggunakan ya, inkremental atau relatif. Nanti Pak Udi share ini. Terus masuk ke sini. Nah, Pak Udi tadi pada saat membuka inventor muncul gambar seperti ini. Ada pilihan 1 YZ plane, 2 XY plane, 3 YZ plane. Nah, masing-masing punya fungsi seperti ini. YZ plane ada plane yang berjalan tanpa batas dalam arah Y dan Z. Jadi pergerakannya Z yang semula tadi menjadi tinggi, dia akan berubah pada saat dia menjadi ini pandangan samping. Ini kalau Pak Udi jelaskan ini adalah pandangan samping. Ya. Untuk visual inventornya lebih jelas, Pak Udi tampilkan di visual inventornya. Perhatikan, YZ plane. Pak Udi terangkan di YZ plane. Ini visual untuk inventornya. Pak Udi jelaskan langsung ke visual inventornya. Mana Pak YZ plane? Ini. Ya, ini YZ plane, yaitu pandangan samping kanan atau pandangan samping. Pada saat Pak Udi ngeklik ini, YZ plane, maka Pak Udi berada di pandangan samping. Ya, buktinya Pak, kalau pandangan samping seperti apa? Misalnya Pak Udi buat kotak. Kotak, Pak Udi letakkan di tengah ini. Saya tarik. Sambil saya ajari cara mengisi ukuran. Mengisi ukuran atau mengisi dimensi boleh dengan cara diklik dulu seperti ini boleh. Ya, habis itu dikasih dimension. Misalnya X-nya mau dikasih ukuran 40, tinggal klik aja dulu. Kemudian ini diisi, diganti 40. Ya, enter. Misalnya yang lebarnya, ya, yang lebar ya, misalnya di sini saya klik lagi, mintanya Pak Udi 20 misalnya, saya ketik 20. Ya, ini juga bisa. Atau dengan cara seperti ini juga bisa. Perhatikan Pak Udi. Ya, nanti kalian praktekkan. 2 point, saya tambahkan di sini sembarang, saya tarik seperti ini. Terus Pak Udi langsung nuliskan. Yang warna biru saya ketik dulu, 20 misalnya. Warna biru saya ketik 20. Tapi tidak saya enter. Saya ketik tab. Saya klik tab pada keyboard. Dia akan berubah di panjang. Ya. Kemudian Pak Udi ketik 40. Saya enter. Jadilah ukuran yang sama. 40, 20, 40, 20. Sama. Tapi ini dengan cara saya klik sembarang dulu. Kemudian saya kasih dimension. Tapi kalau ini saya klik, saya tarik, kemudian saya isi langsung. Karena saya tahu ukurannya. Itu juga boleh. Nah, kalau kalian nanti sudah gambar, boleh dengan cara sembarang boleh. Terserah, yang penting cepat. Ya, oke, ini Pak Udi hapus saja, salah satu, biar nanti nggak bingung. Nah, kalau ini sudah jadi, perhatikan, saya Pak Udi finish cut. Nanti Pak Udi ajari apa itu fungsi finish cut. Kemudian Pak Udi kasih ketebalan, nanti biar kalian paham. Seperti apa sih
penampakannya. Misalnya Pak Udi kasih ketebalan 20. Nah, seperti inilah kalau Pak Udi gambar dari pandangan samping. Lebih jelasnya, misalnya Pak Udi kasih tambahan di sini adalah kotak lagi, rectangle aja lah. Misalnya Pak Udi buat lingkaran misalnya. Tak taruh di sini lingkaran. Saya kasih dimensinya 15. Saya finish sketch. Saya kasih ketebalan lagi, misalnya hanya 10 atau 20, misalnya seperti ini. Nah, ini yang Pak Udi sebut sebagai pandangan samping. Atau di istilahnya adalah YZ plane tadi. Ya, ini pandangan samping. Pak Udi kembali ke materi tadi untuk yang persumbuhan. Itu contoh dari yang Pak Udi sebut sebagai koordinat YZ plane. Diingat-ingat, kalau Pak Udi ngomong YZ plane berarti plane yang berjalan tanpa batas di area Y menjadi lonjongnya atau menjadi setnya untuk Y-nya, sedang setnya arahnya adalah arah yang mengikuti atau horizontalnya. Jadi hati-hati kalau sudah pandangan samping, jangan dianggap bahwa Z itu mesti ke atas, belum tentu. Z itu posisinya dia menjadi horizontal pada saat berada di pandangan samping, sedang Y-nya bergeraknya adalah menjadi tebalnya berapa, atau ukurannya menjadi ukuran X sama Y-nya, nanti kasih ketebalan berapa. Ini posisinya seperti itu. Nah, yang kedua, ada namanya XZ plane. Plane yang berjalan tanpa batas di mana X-nya tetap sebagai horizontal, Z-nya adalah di area sini. Menjadi XZ plane posisinya adalah horizontal sama vertikalnya. Ketebalannya nanti menjadi Y. Ya, ketebalannya ini menjadi Y. Ini namanya pandangan atas, yaitu XZ plane adalah pandangan atas. Saya perlihatkan untuk inventornya. Kalau diperlihatkan untuk inventornya di posisi XY plane. Pak Udi new lagi, ya Pak Udi new lagi. Pak Udi pilih metrik lagi. Kemudian Pak Udi pilih standar milimeter IPT lagi. Pak Udi pilih grid yang di bawah ini. Saya grid lagi, berarti digambar baru lagi. Saya pilih ini start 2D sketch. Nah, saya pilih ini XZ plane. Atau istilahnya adalah pandangan atas. Ya, Pak Udi tunjukkan gambarnya rectangle, saya taruh di sini dengan ukuran yang sama, yaitu 20 untuk lebarnya, saya tap 40 untuk panjangnya. Perhatikan, Pak Udi finish sketch, saya kasih ketebalan, lihat posisinya dia berubah tidur, karena dia pandangan atas. Saya klik, saya kasih ketebalan, jadilah seperti ini. Sama-sama saya kasih lingkaran juga. Sama-sama saya kasih lingkaran juga. Ya. Saya taruh di sini. Saya kasih diameternya 15. Kemudian saya kasih ketebalan, saya extrude lagi, ya. 10 misalnya enggak masalah. Nah, ini pandangan samping YZ plane, ini pandangan XZ plane. Pandangan atas. Ya. Tahu ya perbedaannya ya, biar nanti kalian pada saat gambar benar-benar paham. Satu lagi terakhir, ya masih di sistem koordinat. Satu lagi terakhir, yaitu ini. Kalau ini XZ plane pandangan atas, satu lagi yaitu ini, pandangan depan, namanya XY plane. Plane yang berjalan tanpa batas, di mana X horizontal, ya, di mana terus Y-nya adalah yang vertikal, Z-nya nanti ketebalan. X sama Y seperti biasa, dia menjadi panjang sama lebar. Sedangkan Z adalah menjadi extrude atau ketebalannya. Ini adalah pandangan depan. Ya. X, Y plane. Pak Udi terangkan langsung di contoh gambarnya. Perhatikan, biar nanti bisa memahami sistem koordinat yang sebenarnya. Karena nanti kalian yang menggambar. Sama seperti tadi Pak Udi new. Pilih metrik sama standar milimeter IPT karena Pak Udi menggunakan komponen atau part, ini namanya Pak Udi grid. Nah, kemudian Pak Udi pilih start 2D sketch. Ya, Pak Udi pilih ini. Tadi pandangan XY plane, yaitu pandangan depan. Perhatikan. Saya klik pandangan depannya, saya buat sama rectangle-nya. Ukurannya juga sama, yaitu untuk panjangnya saya buat 40, untuk lebarnya saya buat 20. Saya finish sketch lagi. Saya extrude lagi. Saya buat 15.
Ya. Saya kecilkan, saya geser, posisinya saya geser. Ya, seperti ini. Ini saya kasih lingkaran. Ya, saya kasih lingkaran lagi. Diameternya Pak sama 15. Saya kasih ketebalan juga, saya kasih ketebalan 10 aja. Nah, seperti ini. Ya. Sebentar, ada yang mau gabung lagi ini. Nah, seperti ini. 1, pandangan samping. Ya, 2, pandangan atas. 3, pandangan depan. Ini harus paham. Karena dengan kalian paham 3 pandangan ini, kalian akan bisa menggambar mulai dari mana gambar itu dan konstruksinya seperti apa. Bisa dipahami untuk sistem koordinat yang ada pada inventor? Bisa dipahami sistem koordinat yang pada inventor? Sudah jelas ya? Jadi XY plane pandangan samping, XY plane pandangan atas, dan XY plane adalah pandangan samping. Wajib tahu, karena ini penentuan kalian nanti untuk inventor bisa menggambar atau tidak dari sini. Oke. Kalau sudah, Pak Udi masuk lagi ke penerangan yang kedua, itu sheet metal. Kemarin Pak Udi sudah menjelaskan tentang sheet metal. Ini Pak Udi jelaskan lewat gambar, biar lebih detail tahu prosesnya. Sheet metal IPT adalah template yang digunakan untuk pembuatan plat berupa plat tekuan. Misalnya nanti kalian ada pelajarannya Pak Wawan, yaitu PKWU, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, modelnya tekuan. Nah, ini nanti kalian harus menggambarnya model tekuan juga. Ya, caranya gimana Pak? Ya, caranya ini. Kalau dia masuk ke sini, posisinya saya aktifkan yang inventor dulu. Oh sorry, yang inventor bukan yang gambar. Sebentar. Nah ini. Nah, langkah pertama Pak, sama. Setiap kita membuat template, kita harus masuk ke new dulu. Langkah pertama, pilih new di pojok kiri atas. Pilih metrik karena kita menggunakan satuan mili. Dan pilih sheet metal IPT karena Pak Udi mau membuat tekuan seperti ini. Ya, Pak Udi mau membuat tekuan seperti ini. Contoh simpel sederhana aja. Setelah itu Pak Udi klik. Nah, kalau sudah Pak Udi klik skat 2D skat. Saya pilih seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tentukan pandanganmu, terserah. Yang penting nanti sesuai dengan gambar job sheet-nya. Misalnya Pak Udi minta nanti pakai pandangan atas ya. Misalnya seperti ini. Klik pandangan atasnya. Kemudian Pak Udi buat rectangle lagi di sini. Karena Pak Udi mau membuat plat ini. Rencana membuat plat. Misalnya panjang platnya adalah lebarnya Pak Udi buat 20. Untuk panjangnya Pak Udi buat 50. Biar lebih panjang misalnya. Saya enter. Seperti ini. Ya. Kemudian Pak Udi finish cut. Pak Udi kasih ketebalan. Pak Udi tidak menggunakan extrude tapi menggunakan face kalau menggunakan sheet metal IPT. Ya, face itu adalah ketebalan. Settingan ketebalan nanti Pak Udi ajarkan bagaimana cara setting ketebalan. Ini Pak Udi ajarkan atau tunjukkan seperti apa tekuan itu atau sheet metal itu. Nah, ini sudah jadi plat pertama. Enaknya menggunakan inventor, menggunakan sheet metal adalah kita membuat tekuan itu sangat-sangat mudah sekali. Wes agar gaya plate. Kemudian Pak Udi klik flank. Ya. Ini mau saya membuat tekuannya ini ke atas. Nah, ke atas ini. Otomatis R-nya, ketinggiannya ini akan muncul secara otomatis. Misalnya kamu minta, tapi ini defaultnya adalah 25. Tapi kalau ukurannya kamu mintanya bukan 25, misalnya hanya 15 saja misalnya. Pak, pendek kok Pak mintanya. Ya, diganti aja 15. R-nya juga nanti bisa diganti. Ya. Nah, lihat. Begitu gampangnya saya membuat tekuan langsung nyambung dan ada R-nya. Tidak perlu saya extrude, tidak perlu saya fillet, udah langsung otomatis jadi. Saya buat lagi sebelahnya misalnya, sebelah sini. Ya. Tingginya sama 15, R-nya juga sama, saya oke. Jadi seperti itu. Satu lagi di sini. Misalnya Pak Udi mau tutup di sini, saya kasih sama planknya, tapi tak taruh di sini. Nah, lihat. Ukurannya sama, misalnya ini ukurannya lebih tinggi. Misalnya
Pak mintanya ini 25 Pak, lebih tinggi. Boleh, nggak masalah. Nah, jadinya seperti ini. Kalau Pak Udi lihat dari tampilannya, nah seperti ini. Ini tekuan semua. Nah, ini tekuan semua. Oh, tekuan. Jadi semua seperti benar-benar posisi kita tekuk sempurna tanpa kita rekayasa, benar-benar tekuannya ya tegak lurus. Kalau nggak percaya tegak lurus, lihat ini pandangan samping, ya, ini pandangan depan nih, ya, kanan kiri, ini pandangan bawah, ini pandangan atas. Lihat seperti ini. Ini Pak Udi sebut sebagai sheet metal IPT. Ya, itu proses dari sheet metal IPT. Ya. Terus untuk yang berikutnya tentang standar milimeter IAM, kemarin Pak Udi sudah menjelaskan standar milimeter IAM itu template yang digunakan untuk pembuatan assembling atau perakitan. Ya, klik new lagi, pilih metrik lagi, mana Pak standar milimeter IAM? Ini standar milimeter IAM. Setiap kamu klik akan muncul gambar seperti ini, akan muncul gambar seperti ini. Tinggal di-create aja. Ya, nanti akan muncul kosongan seperti ini. Ya, muncul kosongan seperti ini. Nah, nanti tinggal memasukkan assemblingnya. Misalnya Pak Udi sudah punya contoh gambar assemblingnya. Ini contoh. Kemarin Pak Udi sudah menunjukkan tentang ragum. Nah, ini yang Pak Udi sebut sebagai standar milimeter IAM. Template yang digunakan untuk perakitan atau assembling. Part-partnya ini. Ya, kemarin Pak Udi sudah menjelaskan kan, part 1, part 2. Misalnya Pak Udi, oke, tak tunjukkan untuk part yang pertama, spindle-nya itu yang mana Pak? Ini spindle-nya. Terus part yang kedua itu mana Pak? Ini stoppernya. Ya. Terus part yang ketiga apa Pak? Misalnya ini movable-nya atau penjepitnya. Terus ini misalnya ada stopper ring-nya, ring-nya untuk pengunci. Ini misalnya ada handle-nya untuk dibuat pengunci kanan kirinya. Ini misalnya ada main zone-nya. Main zone-nya itu adalah proses nanti untuk bisa ngeslot, bisa untuk menyebut ragumnya atau rangka ragumnya. Ini adalah untuk prosesnya levelnya untuk penguncinya, pengunci main zone-nya tadi. Yang terakhir adalah ini untuk memproses pinnya nanti biar nanti nempel tidak bergeser. Nah, sedangkan ini adalah proses yang Pak Udi sebut sebagai standar IDW. Nanti Pak Udi jelaskan apa itu IDW. Nanti ada sekalian. Terus yang ini adalah assemblingnya sudah. Ini namanya proses untuk IPN-nya. Nanti Pak Udi jelaskan juga untuk IPN-nya. Ya, saya jelaskan satu-satu. Untuk proses yang pertama adalah untuk ini. Stopper ring-nya tadi sudah ada, ini stopper ring-nya. Ya, stopper ring-nya sudah ada. Nah, yang Pak Udi sebut tadi adalah ini. Ini adalah assembling. Nah, assembling ini dari mana Pak? Ini dari part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, dan seterusnya. Nah, ini satu-satu saya tata dulu. Ini saya tata dulu. Nanti bentuknya nanti seperti apa, saya letakkan posisinya harus sesuai seperti ini. Ya, habis itu baru kita tata di sini. Oh, berarti ini part pertama saya letakkan dulu, habis itu part kedua, part ketiga, part keempat. Ini yang Pak Udi disebut sebagai standar milimeter IAM, yaitu template yang digunakan untuk perakitan atau assembling. Ya. Kenapa Pak Udi sampai menunjukkan seperti ini? Biar nanti pada saat masuk ke bengkel, ke lab, langsung praktek, Pak Udi langsung kasih job, jadi Pak Udi ajari sebentar, langsung prosesnya jadi. Ya, yang terpenting nanti adalah ini membuat part. Kalau part ini adalah standar IPT, tapi kalau tekuan tadi adalah sheet metal IPT. Jadi harus bisa memahami perbedaan antara standar milimeter IPT atau part, ya. Standar milimeter sheet metal IPT tekuan, sedangkan assembling adalah perakitan, namanya standar milimeter IAM. Ada lagi namanya adalah, biar Pak Udi jelaskan secara detail, template hari ini selesai harus. Ada lagi namanya adalah ini Weightman ISO IAM.
Webman ISO IAM adalah template yang digunakan untuk assembling, ya, untuk assembling dengan proses pengelasan. Jadi sudah digabung, kemudian ada proses pengelasannya di situ. Nanti Pak Udi tunjukkan template-nya. Terus yang kelima di sini adalah standar milimeter IPN. Tadi sudah tak tunjukkan, nanti tak terangkan lagi. Template yang digunakan untuk penguraikan part assembling serta dapat dianimasikan, yaitu dipresentasikan pergerakannya, bisa lewat video, bisa lewat presentasi yang dimana benda kerja itu bergerak, terus nempel satu-satu, melepas satu-satu. Ini maksudnya di standar milimeter IPN. Sedangkan yang terakhir adalah ISO IDW adalah template yang digunakan untuk membuat gambar 2D secara otomatis. Bentuknya apa Pak? Bentuknya adalah etiket, di mana 3D-nya kita masukkan ke etiket tadi. Semua 3D-nya kita masukkan ke etiket. Ya, lebih jelasnya Pak Wid dijelaskan di sini, menggunakan inventor di sini. Ya, perhatikan, karena ini ilmu penting, wajib kalian paham. Ya, Pak Wid terangkan yang tadi, standar Webman ISO IAM. Pilih metrik. Saya cari Webman ISO IAM. Mana Pak? Ini Webman ISO IAM. Template yang digunakan untuk proses assembling yang ada proses pengelasannya. Saya create. Ya. Ini Pak Udi tidak bisa menunjukkan, tapi Pak Udi bisa menunjukkan di menu di sini. Nanti ada proses Webman, artinya prosesnya misalnya diameter, kemudian dilasi ujungnya, kita menggunakan Webman mesin di sini. Pada saat nanti ada proses rigi-riginya harus melingkar pengelasannya, nah, kita bisa membuat ini. Tapi harus memasukkan 3D-nya dulu atau IAM-nya dulu. Seperti ini, karena ini nggak ada proses pengelasannya, jadi nggak boleh dilas. Nah, dilas ora iso diputer argumen. Tapi dengan menggunakan tadi Webman, Pak Budi bisa ngelas di sini. Rigi-riginya saya munculkan di sini bisa. Saya las di sini bisa. Rigi-riginya muncul seperti rigi-rigi pengelasan. Itu namanya Webman ISO IAM. Terus yang kelima tadi Pak Udi menerangkan tentang standar milimeter IPN. Apa Pak IPN? IPN itu ini. Ya. Template yang digunakan untuk kalau di sini adalah pilih new, ya. Template yang digunakan untuk proses simulasi, ya. Proses digunakan untuk simulasi, ya. Di mana kita bisa membuat atau menampilkan gambar itu benar-benar seperti kelihatan proses bergeraknya. Mana Pak? Ini IPN-nya. Jadi maksudnya di new, ya, nanti pilih new, terus pilih standar IPN, ya, standar IPN. Nanti new, metrik, terus pilihnya ini. Tapi Pak Udi nggak usah menunjukkan, nanti pilihnya ini, karena Pak Udi langsung tunjukkan di gambarnya. Nah, proses kan kalau berhasil adalah pada saat Pak Udi mulai bergerak atau membuat satu animasi, semua mur saya lepas dulu. Kemarin Pak Udi sudah menjelaskan. Ini juga saya lepas, ini saya lepas, ini juga saya lepas dulu. Bawah penguncinya saya lepas lagi, ini saya lepas lagi, ini saya tarik aja ke depan sedikit. Nah, inilah yang Pak Udi sebut sebagai simulasi, di mana nanti sebelum kalian membuat produknya, kalian sudah menggambar satu-satu dan bisa disimulasikan. Jadi membuat produknya lebih cepat. Karena apa? Kalian sudah menggambarnya satu-satu. Nah, sopo kok sehingga baute? Nanti saya yang buat rangkanya ini sopo? Yang buat klaimnya siapa? Yang buat ulirnya ini saya bubut sopo? Harus benar-benar tahu prosesnya. Ya. Dari sini ada ditanyakan dulu. Silakan, sebentar. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, ada? Halo? Halo, M3? Ada yang ditanyakan enggak? Halo. Ya, silakan. Sudah jelas, sangat-sangat jelas ya prosesnya ya. Oke, jelas ya? Mau disampaikan ya? Oke, kalau sudah jelas, jadi nanti tugas kalian adalah apa yang Pak disampaikan ini. Tugas yang pertama, jadi tugasnya satu,
Cuman resume dulu materi yang mau disampaikan sampai terakhir ini, yaitu sampai, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi, yaitu standar milimeter IDW. Ya, mana Pak standar milimeter IDW ini? Klik metrik, ya, pilih standar milimeter IDW, ISO IDW, yaitu di sini. ISO IDW itu apa Pak? Yaitu template yang digunakan untuk membuat dua dimensinya secara otomatis bisa masuk di sini. Ya, jadi Pak Widi buat etiketnya. Ini etiket bawaan inventor, ya seperti ini. Nanti Pak Widi ajari cara membuat etiket sendiri sesuai dengan format yang sesuai. Tapi menggunakan ini boleh Pak, boleh. Tapi kan kurang bagus tampilannya. Ya, kita buat aja sendiri. Nah, pada saat nanti sudah jadi seperti ini, ya Pak Widi tunjukkan yang sudah muncul, ya seperti ini. Ini Pak Widi ambil dari template yang ISO IDW. Kemudian Pak Widi kasih rangka saja, Pak Widi kasih frame, ukurannya 10, 10, 10, 10. Kemudian gambar 3D-nya tadi saya masukkan di sini, yang IPN tadi saya masukkan di sini. Bisa Pak? Bisa. Jadi Pak Widi ajari caranya memasukkan dan caranya ngasih keterangan. Ini ada yang gabung, agak telat, nggak apa-apa, Pak Widi jelaskan. Nah, nanti Pak Widi juga akan ajari bagaimana cara menunjukkan ini nomor 1 itu namanya apa. Cara membuat nomor 1 itu seperti apa? Kalau iso melengkung terus miring ini ada lingkarannya itu gimana sih caranya Pak? Terus membuat ini namanya apa? Semua ada di sini dan secara otomatis akan muncul. Nanti Pak Widi ajari cara membuat penunjukan komponen 1, 2, 3. Sekali lagi ini namanya adalah standar milimeter IDW, yaitu template yang digunakan untuk membuat dua dimensi secara otomatis. Padahal tadi bentuknya 3D seperti ini, ya. Tadi bentuknya 3D seperti ini. Tapi setelah dibuat 2D bisa kita cetak. Tapi kalau seperti ini kita nggak bisa cetak. Tapi kalau sudah jadi seperti ini bisa kita cetak. Ya, ini bisa kita cetak. Bahkan ini bisa kita cetak tanpa harus kita punya inventor. Bisa Pak? Bisa. Caranya Pak? Ya kita convert dulu menjadi PDF. Misalnya, Pak Widi udah jadi ini, ya. Kemudian Pak Widi mau suruh kalian nanti di print di rumah ya, karena waktunya nggak cukup, silakan ini sebagai tugas print di rumah misalnya. Pak, saya kok nggak punya inventor, tidak usah pakai inventor, convert aja. Caranya file, terus pilih export, pilih aja PDF. Ya, kemudian kasih nama, misalnya assembling 3 misalnya, tidak masalah, ini nama sesuai dengan nama yang Pak Widi minta di sini. Nah, jadilah ini. Ini PDF ini. Ini mau print di rumah, pakai laptopmu, pakai HP, bisa. Bahkan kamu share di WA juga bisa, karena sudah berbentuk PDF. Tapi kalau masih posisinya seperti ini nggak bisa dibuat. Kalau sudah dalam bentuk PDF seperti ini, nah ini bisa. Ini kan PDF, ini bisa kamu print di mana-mana. Hasilnya juga bagus, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan, sempurna. Hasilnya sempurna. Ya, oke, itu materi Pak Widi hari ini. Yang pertama project baru, ya, cara pembuatan project, file, klik project, pilih new, kasih nama projectnya dulu, kemudian tempat foldernya di mana letakkan dulu, apakah di data D atau E, pastikan data itu kosongnya banyak, kemudian masukkan di situ semua tugasmu. Pak Widi menerangkan tentang template, ada 6 template, 1 tentang standar milimeter IPT, fungsinya untuk pembuatan part atau komponen, 2 standar milimeter sheet metal IPT untuk pembuatan plat tekuan, ya, yang sudah Pak Widi tadi jelaskan, plat tekuan. Yang ketiga adalah, ya, tadi Pak Widi menerangkan tentang sheet metal IPT yang ada tekuannya, ini IPT. Yang ketiga adalah IAM, assembling. Yang keempat, Webman ISO untuk pengelasan. Yang kelima adalah IPN, standar template yang digunakan untuk perakitan atau assembling yang bisa dianimasikan, yang bisa disimulasikan. Yang terakhir, yang keenam adalah standar milimeter IDW, yaitu membuat 3D menjadi 2D secara otomatis. Itu yang bisa Pak Widi sampaikan untuk hari ini. Tugas hari ini adalah resume materi yang Pak Widi sampaikan hari ini secara detail. Ini sebagai catatan kalian, sebagai bukti hari ini Pak Widi ngajar ke kalian. Kemudian kirim ke Pak Widi dan buat 5 soal
terserah kalian yang berbeda. Masing-masing anak bisa berbeda. Boleh tentang template, campur tentang koordinat tadi, apa silakan kalian buat. Karena nanti hari ini langsung Pak Audi rekamannya saya share, tapi saya save dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Audi cukupkan sekian. Ya, bagi yang belum belum absen, silakan nanti absen Pak Audi. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Kalau tidak dari Pak Audi, assalamualaikum. Mau tanya. Ya. Oke, ya. Silakan. Masalah yang masih belum mengerjakan tugas 2 itu terakhir hari ini, Pak. Iya, saya terangkan lagi ya, yang tugas ya, biar nanti hari ini clear. Ini saya tunjukkan tugas 2. Tugasnya kan ada 3. Tugas offline 1, tugas offline 2. Tugas offline 1 sama 2 kan sebenarnya batasnya selesai kemarin tanggal 15. Tapi hari ini mau saya edit untuk menjadi hari ini tanggal 18. Nah, sementara karena waktunya hari ini kan sampai malam sampai jam 12. Dan nanti kamu selesaikan yang tugas online dulu. Ya, tugas online hari ini setelah kamu tutup di tim, silakan langsung buka, kerjakan tugas online dulu. Bagi yang sudah semua, sambil nunggu Pak Audi mengedit yang tugas offline 1 sama 2. Itu ya? Jelas? Berarti itu yang tugas online khusus yang kuning doang apa? Iya, hanya yang kuning saja. Sama yang merah toh. Kuning sama yang merah. Oh. Ya. Kuning sama yang berarti yang putih enggak usah. Putih aman. Ya, karena dia sudah ada nilainya. Karena kan kamu bisa melihat kan, sudah ada nilainya. Sudah ada nilainya. Oke ya? Iya. Pak mau tanya Pak. Ya. Kalau yang resum hari ini materi yang ini tadi disampaikan itu batasnya sampai kapan Pak? Sampai nanti jam 12 malam. Jadi nanti kamu kerjakan malam nggak apa-apa, kan cuma sebentar aja. Kalau gitu yang belum tugas kamu offline fokus hari ini. Dan kamu selesaikan dulu. Hari ini. Selesai hari ini. Gitu ya? Ya. Oke. Tugas cukup. Pak Audi tutup. Ya, dari Pak Audi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.